Selamat datang di Klinik Digitalisasi Koperasi DT. Terima kasih telah bergabung bersama kami di YouTube channel Edukasi tentang Perkoperasian. Kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Nah, kita akan melihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi itu ada 7. Di mana prinsip pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Mari kita ulas satu persatu. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Kita kupas, pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan ini mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Untuk mengetahui koperasi telah menjalankan prinsip yang pertama, maka kita melihat kepatuhan koperasi untuk menerima anggota atau pengunduran anggota secara sukarela, di mana tidak ada paksaan dan terbuka bagi semua etnis, suku, agama, dan lain-lain yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Prinsip kedua, Bapak Ibu, yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam koperasi. Untuk mengetahui apakah koperasi sudah menjalankan prinsip kedua ini, kita akan melihat kepatuhan koperasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan koperasi. Pengelolaan koperasi dilakukan oleh anggota secara demokratis, one man, one vote. Mari kita beralih ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan wilayah kekeluargaan dan juga keadilan. Untuk mengetahui bahwa koperasi telah melaksanakan prinsip ini, kita akan melihat pada kepatuhan koperasi dalam membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya jasa usaha yang ketentuannya tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
Kepatuhan koperasi membagi SHU atau sisa hasil usaha dan bagian sisa hasil usaha untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya modal anggota kepada koperasi. Yang ketentuan ini dicantumkan dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Kepatuhan koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota tidak dibagi sama rata, yang ketentuannya tercantum atau termuat dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi bersangkutan. Prinsip keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar, dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Nah, untuk mengetahui apakah koperasi menjalankan prinsip keempat ini, kita akan melihat kepatuhan koperasi terkait dengan apakah simpanan sukarela diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan atau bunga yang wajar dan disepakati di dalam rapat anggota. Kepatuhan koperasi terkait dengan apakah modal penyertaan diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan atau bunga yang wajar dan disepakati di dalam rapat anggota. Prinsip kelima, Bapak Ibu, prinsip ini adalah tentang kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah pengelolaan koperasi yang dilakukan atas dasar pada kemampuan dan kekuatan internal koperasi, di mana dapat dilihat pada jumlah modal internal koperasi lebih besar dibandingkan dengan modal luar. Koperasi mengutamakan sumber modal sendiri dan modal pinjaman anggota yang bersumber dari tabungan dan simpanan berjangka anggota. Untuk mengetahui ukuran ini, lihat neraca koperasi dibandingkan jumlah besaran item tersebut. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani bertanggung jawab perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Di samping kelima prinsip, maka untuk pengembangan diri koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Prinsip keenam ini tentang pendidikan perkoperasian. Nah, untuk kita melihat apakah koperasi sudah melaksanakan pendidikan perkoperasian, di mana kita melihat kepatuhan koperasi untuk mengisikan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota, pengurus, pengelola yang dilakukan secara terstruktur. Sedangkan untuk prinsip ketujuh, yaitu kerjasama koperasi, kita melihat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh koperasi menjalin kerjasama baik dalam bidang usaha, organisasi, permodalan, pengembangan manusia, pemasaran, dan sistem informasi baik antara koperasi dan institusi lainnya baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan juga internasional. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 7 prinsip yang ada pada koperasi. Semangat untuk mengelola koperasi dan semoga tata kelola
koperasi Bapak Ibu sudah menjalankan 5 prinsip plus 2 prinsip dan totalnya 7 prinsip koperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Semangat, gesit, dan gaspol!